Assalamualaikum Sobat Goes, salam jumpa dengan kita ya, Eco Bikes nih. Ada sepeda Konalgo nih, rantai ini putus guys, harus ganti pakai YBN ya. Ini 10 speed guys, cuma yang lainnya pada seret ini. Tuh, langsung berhenti kayak seret gitu. Bottom bracket juga sama ini. Aluminium ya, seri aluminium punya pembalap ini guys dulu ya. Orion ini keren banget ini. Oke, peleknya pelek palang karbon ya. Ada tanda tangannya ya, jokinya tuh guys. Sopo iku. Kita lepas dulu untuk roda belakangnya pakai QR kan ya, kita lepas. Kita cek ini, jadi nggak usah dibongkar ini, servis ringan saja, nanti pakai chain loop aja supaya dia dibersihin aja, semprot gitu, supaya dia muternya langsam lagi. Kemudian bottom bracketnya juga gitu. Dan ini bottom bracket ini Shimano UTK nih. Kalau Shimano itu dibuat untuk kuat ya, beda sama merek-merek Siber, Luch, Neko dan lain-lain itu kan aksesoris ya, beda untuk jenis ini lain. Ini udah bandel banget ini, kuat banget ini. Launchernya kurang, cuma kuatnya bukan main ya. Ini kan udah lama juga, masih awet-awet aja nih. Ini ban luarnya tuh bular ya, jadi nggak pakai ban dalam. Nah, ini kayak gini nih. Kalau bottom bracket Shimano tuh suka gini. Ini frame ori ya, jadi untuk drat untuk bottom bracketnya tuh beda. Kalau kanan itu biasanya kan kalau ngerasinya kan ke belakang, nyopot ke depan, ini berbalik ini. Nah, frame ori, frame Itali itu kayak gitu, dratnya beda sama frame-frame di Asia. Kalau di Asia mah, maksudnya bikinan Tiongkok ya, itu biasanya kalau bottom bracket yang kanan itu nyopotnya ke depan. Kalau dia ini berbalik, dia nyopot malah ke belakang. Jadi kalau ke depan, muter ke depan itu muter ke arah jarum jam malah ngeras. Beda sama bottom bracket frame-frame dari Tiongkok itu, kalau yang kanan diputer ke arah jarum jam itu dia malah copot. Berbalik sama ini. Ini kita buktikan ya. Kita coba dulu armnya. Ini lagi musim-musim flu ya. Ya, ibu mampet, tenggorokan sakit, suara serak-serak amburadul ya. Saban harus olahraga lagi nih, kalau enggak tepar sama ya. Jadi kalau kita aktif, kita buka nih, kita kayak gini. Kalau Shimano tuh gitu ya, Shimano itu nggak begitu loncer, cuma badak kuat, tangguh. Yang kiri, coba yang kiri. Nih, seperti tadi aku bilang nih. Nah, ini keras ya, mantap. Nah, coba yang kanan ini, beda nih. Nah tuh. Kalau dia malah ke depan, malah dia malah ngeras, beda sama frame-frame dari Tiongkok ya. Frame-frame Asia beda. Ya, kalau frame Itali itu kayak gini, Eropa. Beda banget, keren banget semua. Kita pasang lagi armnya. Nih, Dura-Ace ya, 53T. Buat kebut-kebutan. Ini nggak kalah sama yang sepeda sekarang yang karbon ya. Tetap kerenan inilah kalau saya bilang. Apalagi tuh CM. Kemudian apa? Yang merek-merek sekarang tuh Element, Pacific. Terus ya gitu dah. Sama ini ya lewat. Bukan lawan. Untuk harga juga ini beda ya. Ini kayak Vespa ini, harganya tuh orang suka kelas kolektor. Nggak ada nominal pastinya berapa gitu, karena nggak ada di toko, udah jarang. Ini deh, kita timbang ya, jadi nggak boleh seret banget, nggak boleh kendor banget. Kalau kendor banget nanti dia oplah. Di goes itu kanan kemana, kiri kemana gitu, tek gitu. Jadi jangan sampai lupa dikerasin, nanti kalau nggak dikerasin copot armnya, kakinya satu lepas di kirinya. Kadang-kadang gitu, saking kuatnya waktu mau goes nggak dicek dulu, ketika lagi speed gitu copot kakinya yang sebelah kiri, kurang gitu. Gak lucu.
harus sering-sering dicek ya, karena road bike itu kan nggak pakai suspensi, jadi dia tingkat getarannya tinggi, jadi baut-bautnya semua bautnya itu mudah kendor, mudah terurai, jadi kendor dia kena getaran. Oke, kita masukin roda belakangnya. Kemarin aja ada Pinarello apa itu kan pakai QR gini, teknologi lama, dia ketika di jalan itu copot copot bannya. Ngopi-ngopi saya lah. Pada ngopi belum? Oh ya, sudah pada subscribe belum? Sama mau subscribe di Eko Bikes juga boleh, mau di Trijaya Bikes juga boleh. Ada 2 channel saya, sama aja saya juga ya. Biasalah biar penuh buat tutorial, buat bagi-bagi pengetahuan dan dunia bersepeda pada sampai semua, sampai India, sampai Taiwan, saya jauh banget mainnya. Ini guys, kita masukin rantai, ditimbang ya nih, dipotong ya rantainya, yang lama kan panjang, jadi ketika sampean mau masang rantai baru ya, naruhnya di yang depan, di crankset yang paling kecil, di chain yang kecil, yang di belakang taruhnya di sprocket yang paling bawah, kemudian ditarik sampai RD nya itu nggak nyangkut, jadi nanti kita perhatiin ini ya, buat barang-barang kalau sampai mungkin jauh dari bengkel kan, kemudian iseng-iseng ya pengen masang-masang ya, nah misalnya belinya di online, terus kunci-kuncinya beli di online, ini ikutin tahapan gini kalau masang rantai. Cuman kalau sprocket lama kemudian rantainya baru, kadang-kadang di gigi topnya yang paling kecil itu sudah korosi, ketika kita goes kadang-kadang bunyi cetok, ceplek gitu ya. Cara ngatasinya gimana? Sprocketnya juga harus ganti baru, karena si sprocket dengan rantai itu harus seumuran ya, tingkat ausnya harus sama. Kalau rantai baru, sprocketnya harus baru, itu banyak kejadian gitu. Tapi yang mudah-mudahan nggak semuanya. Kita sambung rantainya guys. Nah, ini seperti tadi, jadi RD nya itu nggak nyangkut ya sama rantai ya, jadi nggak terlalu kendor, jadi harus pas. Kita potong ya, pakai kunci rantai di online tuh murah, kunci potong rantai 17.000 juga ada. Kalau Paptul ya 1 juta kunci potongnya ada. Ketika nyambung juga harus pakunya itu harus kuat, keluarnya harus sama kiri kanannya ya, jadi ngiket dia, jangan sampai kelebihan sebelah atau kepanjangan sebelah, nanti copot di jalan. Kemudian dipasang quickly-nya dipasang ya, sambung ya, kan ada itunya, ada sangketannya itu, masukin kiri kanan, pakai tangan ditekan supaya masuk pas dia. Nah, gitu guys, tuh gak bantah. Kalau sudah masuk, saban kerasin dihentak supaya dia ngelok yang kunci ya, das gitu. Oke guys, ya begitulah ya pemasangan rantai baru pada sepeda road bike, sama yang seret-seret itu gimana cara ngatasinya ya. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa pada video-video saya selanjutnya ya. Ikutin terus channel Eko Bikes dan Trijaya Bikes ya. Sampai kapanpun ya, kita masuk sepeda terus ya. Karena orang hidup itu harus aktif, harus olahraga, mau lari boleh, mau futsal boleh, mau apa terserah, pokoknya sama harus kerja lagi, harus aktif ya. Kerja boleh tapi olahraga jangan lalai. Nanti kalau nggak kurang olahraga sama sakit riang, aduh kalau pusing, aduh susah sembuhnya, kan repot ya. Semoga sehat selalu ya. Salam merdeka ya. Assalamualaikum.